Good morning or good afternoon for you guys who are watching this video. Okay, nice to see you all, student of Jalar Buana Senior High School, or maybe all of the other person who watch this video. Okay, first of all, how you guys doing? I hope you guys doing fine, and I hope you guys are healthy. Stay away from corona, of course. Yeah. Okay. Before we talk about our today's material, before we start our lesson today, I hope you guys are prepare yourself. Please tidy up your clothes. Yeah. I hope you guys using your uniform. Yeah. As what scheduled. I hope you guys using the uniform that are scheduled for today's lesson. Please wear your tie, and also please comb your hair. Yeah, I hope for all of the boys, please cut your hair as what the school asks you. Selamat pagi, selamat siang untuk kalian semua, kapanpun waktunya kamu sedang menonton video ini. Saya harap kalian sedang sehat-sehat saja, tetap baik-baik aja, dan juga jauh-jauh dari corona ya. Semoga kalian juga tidak bosan dengan pembelajaran jarak jauh ini ya, karena memang sudah takdir mungkin ya, atau ya memang sudah ketentuannya karena memang penyakit corona ini. Bersabar saja dan nikmati ya, enjoy your learning, nikmati semua pembelajaran kamu, jangan mengeluh, sabar, banyak doa supaya keadaan ini bisa segera sembuh ya, bisa segera menghilang dari dunia, jadi kita semua bisa beraktivitas kembali. Oke, tolong diingat baik-baik dalam setiap pembelajaran, tolong dirapikan bajunya ya, bajunya jangan ada yang keluar-keluar, pakai seragam yang seharusnya pada saat hari ini, lalu jangan lupa dasi. Kalau misalnya kamu menonton ini pada saat hari Rabu, berarti kamu harus pakai kacu dan pakai baju pramuka ya. Dan jangan lupa rambut, khusus untuk yang pria atau yang cowok, tolong rambutnya harus disisir dan juga dipotong sesuai dengan ketentuan dari sekolah. Okay, before we start our lesson, let us pray together. Pray start. Finish. Okay, after praying, I want you guys to remember you need to fill the attendance form. Ya, setelah berdoa, saya mau kamu harus ingat untuk mengisi form atau formulir. Setelah berdoa, saya mau kamu untuk mengingat kamu harus mengisi form kehadiran ya, attendance form. Dan jangan lupa untuk send your pictures when you are watching this video, mengirimkan foto kamu pada saat kamu sedang menonton video ini ya. Itu bakalan jadi bukti bahwa kamu memang beneran menonton. Dan tolong don't forget to subscribe and also like this video ya. Why I ask you like that? It's because I want you guys to help me to improve my creativity. Saya mau kamu untuk membantu saya untuk semakin berkreativitas, dan juga nantinya kalau kamu aktif dalam mensubscribe, like, ataupun bahkan mengkomen ya video ini, itu nantinya akan menjadi nilai tambah kamu sebagai nilai keaktifan kamu kalau kamu memang benar-benar menonton. Karena kalau kamu menonton beneran kan pasti kamu akan ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul, nih kenapa ya Miss kok bisa begini gitu. Jadi
tontonlah yang benar, tontonlah sampai habis, jangan di skip ya, jangan dicepet-cepetin nih, kapan sih nih videonya habis, nggak, jangan kayak gitu ya. Tolong benar-benar ditonton sampai habis supaya kamu ngerti, apalagi sebentar lagi UTS ya. So today's lesson is about caption. Did you know what is it, caption? As you know, as you are kids who live in these very modern times, I know you are guys well known to this caption. You guys are usually see it in your social media, right? So I really hope that you guys are easily understand about this material. Okay? Kamu kan ya hidup di zaman yang sudah sangat modern ini, jadi kamu pasti biasanya mendengar kata caption. Dimana kamu biasa mendengarnya atau melihatnya itu biasanya kan di seputaran sosial media, karena memang di zaman yang modern ini ya, sosial media itu yang paling dekat sekali dengan kamu dan yang paling gampang untuk kamu bisa mempelajari segala sesuatu. So today's lesson is mostly about your social media life or whatever that was all around the social media, because caption are well known to social media. Caption itu terkenalnya atau dikenalnya ya memang dari social media, but you guys also know caption not only from social media. You can see it on short movie or even the long movie, and also you guys can see the caption in public advertisement. And for you who likes to read comics, you know comics, right? You can see the caption also from there, yeah, from the comic or from manga. Caption were all over the pictures. In short, caption was a picture with text, while the text is for identification or explain about the picture ya. Jadi intinya adalah si caption itu nantinya akan kamu temui bukan hanya dari yang tadi aja sosial media, enggak, kamu bisa lihat itu juga dari film pendek. Itu kan kalau film pendek kamu bisa lihat di YouTube ya. Nanti kan saya juga akan memberikan contoh-contoh film pendek, lalu kamu bisa juga lihat di film panjang yang biasa kamu kalau nonton di teater atau di what we call it 21 ya, kayak gitulah ya. Kamu biasa pasti lihat itu film yang berdurasi 2 jaman. Lalu kamu juga bisa lihat itu di iklan ya. Iklan pasti ada tulisannya, gambar. Jadi intinya adalah caption itu adalah gambar dan disertai dengan teks. Teksnya itu nantinya akan menjelaskan si gambar tersebut. The picture could be moving pictures or just stay still picture ya. Jadi kamu tuh bisa ketemunya tuh bukan hanya gambar yang bergerak kayak video, tapi juga pastinya di gambar yang diem aja gitu loh ya. Jadi so let's start our presentation. I will explain all what you need from the caption material yeah, because this caption material was needed for you guys to learn how is it used for the English study or study of English ya. Karena semakin berkembangnya zaman, bentuk-bentuk teks itu selalu berubah. Jadi kamu mempelajari caption itu ya supaya kamu mengerti jenis-jenis teks tuh
bukan cuman teks yang kamu baca di buku gitu. So let's start our explanation. Okay, have you guys watched the video until the very last thing? Have you guys watched the video until the very last word I've said? How is it? How is the video? Is it good or not? Is it too fast or too slow for your app? Is it too fast or too slow for you? How is it? Let me know. What do you think about this video on comment section? Yeah, please do comment. Or if you want to ask anything, you can do on section comment too. Okay. Let me know what you're thinking about this video on the comment section. Yeah, please do comment about this video so I can improve my creativity of making the learning material explanation videos. So did you guys really understand? If you don't understand about the video, or you guys having any thought or having any question after watching the video, you can ask me. If you don't want to ask me in the comment section, you can ask me in GCR or also on WAG, yeah, or WhatsApp group. You can ask me there, whether it's Japri, personal chat, or even on the group chat. Yeah, I'm waiting for your question. Okay, so I also already give on GCR or Google Classroom 3 short video. Yeah, I already give 3 short video for you guys to see it, to watch it, to analyze the video, and please do the question. I mean, you can answer all the questions that I give on GCR. It's all about the videos that you are guys will watch, and please, and I hope you guys can do it as fast as you can, of course. Yeah, please kindly check the GCR first of all. Please check the GCR. Okay, before I end this video, I want to remembering you that our next lesson is still about the caption. Yeah, it's the development from this video, of course. It's not only watching my videos or watching other short videos, but you guys will also learn from the social media, the mangas, as I told you, and of course some online news. Yeah, because when you guys are having your national examination, they will be give you a question about the online news, so you should reading much about the online news. Sorry for my bad English. I hope you guys not bored, yeah, not getting bored of this video. Okay, thank you so much. See you next week. So, our today's lesson is about descriptive text. About descriptive text, right? It's already taught by your junior high school teacher
So I really hope that you guys are easily understand about this material. Before we start our explanation videos, I just want you to know that the descriptive text is all about describing what you should describing. It should be, or it could be, person, things, or maybe places, and specifically the places was the historically one, and also the holiday destination. So that I can tell you on this video before you watch the other videos or the explanation videos. Okay, please kindly watch it. Please kindly watch this video until the very last line. Thank you. Watch this video until the very last line. Okay, thank you so much. Okay, good day to you all, student of Charter Buana Senior High School. Today's lesson is about caption. Before we begin with this material, let me give you an overview of what is it, a caption. Okay. Now, as you can see from the pictures, that our material will talk about pictures and texts. Besides it, we will also learn from some videos, advertisement, comic or mangas, and so on. Okay, so all of the topic is about pictures. When we will begin the explanation, I should tell you about the basic competency. Okay, sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita akan membaca dulu kompetensi dasar yang akan kita dapatkan dari pembelajaran hari ini. Oke, KD pertama adalah membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk teks caption dengan memberi dan meminta informasi terkait gambar, foto, tabel, grafik, bagan sesuai dengan konteks penggunaannya. Jadi bukan hanya seperti yang tadi Miss jelaskan, kita akan melihat iklan, video, film pendek, komik, manga. Nanti juga akan ada tabel grafik gitu ya, bagan. Berarti kemungkinan nanti kita juga akan membaca tabel-tabel ataupun grafik-grafik dari pembelajaran mata pelajaran lain gitu ya. Tapi hanya membacanya saja. Kita tidak akan membahas lebih jauh gitu. Lalu KD selanjutnya adalah teks penyerta gambar atau caption. Selanjutnya menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks khusus dalam bentuk caption terkait gambar, foto, tabel, grafik, dan bagan. Selanjutnya, menyusun teks khusus dalam bentuk teks caption terkait gambar, foto, tabel, grafik, bagan dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Oke, selanjutnya, learning purpose, tujuan pembelajarannya. At the end of the lesson, students are expected to be able to analyze picture with caption text alongside with the language feature, social function, and the text structure. Di akhir pembelajaran, siswa diharapkan untuk dapat menganalisis gambar dengan teks caption atau teks penyertanya beserta dengan unsur-unsur kebahasaan, tujuan pembelajarannya, dan juga struktur teksnya. Struktur teks yang disebutkan di sini adalah struktur teks caption ya.
At the end of the lesson, students are expected to make a caption text alongside with the language feature, social function, and the text structure. Di akhir pembelajaran pula, pelajar atau siswa diharapkan untuk dapat bisa membuat caption atau teks penyerta dari sebuah gambar beserta dengan unsur-unsur kebahasaannya. Jadi unsur apa, misalnya tenses apa yang menyertai dari teks tersebut, ya misalnya gambarnya atau filmnya atau iklannya itu nantinya yang kamu lihat punya unsur tensis, misalnya sejarah gitu ya. Berarti kalau sejarah kan berarti tensisnya nantinya kan masa lampau, hal-hal yang seperti itu yang dimaksud dengan language feature atau unsur kebahasaannya. Lalu social function berarti apa guna caption itu nantinya ya. Lalu and the text structure ya tadi, struktur dari sebuah caption ya. Oke, selanjutnya meaning. Caption is the text that appears below an image. It describes the picture. Caption, also known as catline. Caption biasanya selalu muncul di bawah gambar dan dia menjelaskan gambar tersebut. Misalnya kamu seperti yang tadi sudah dijelaskan atau diperlihatkan ya, ada gambar Ibu R.A. Kartini, lalu di sebelahnya ada teksnya ya, di sebelahnya itu menjelaskan bahwa ya itu adalah kata-kata mutiara lah ya, atau judul buku dari si Ibu R.A. Kartini ini. Jadi itu kita menjelaskan bahwa yaitu memang it belongs to the R.A. Kartini. Jadi tanpa teks tersebut kamu mungkin akan bingung nih maksudnya apa nih, ada gambar R.A. Kartini gitu ya, karena di bawahnya tadi, di bawah teks habis gelap terbit terang, ada namanya Ibu R.A. Kartini dan juga tanggal lahirnya dan juga tanggal wafatnya. Berarti kan itu menjelaskan kita sedang merayakan hari lahirnya Ibu R.A. Kartini kalau melalui gambar seperti itu ya. Lalu kalau misalnya kamu melihat, if you see the caption is under a videos, it's like subtitle ya. Kalau kamu melihat caption itu ada di bawah sebuah video, berarti itu berfungsi sebagai subtitlenya atau terjemahan. Kalau misalnya itu pakai bahasa Inggris ya, terus kamu pakai subtitle bahasa Indonesia, atau ya memang teks bahasa Inggris juga bagi orang-orang yang tidak bisa atau kurang bisa cepat menangkap apa yang diomongkan oleh speakernya yang ada di video tersebut. Itu biasa captionnya akan diberikan gitu. Caption is also known as catline. Caption juga dikenal atau orang taunya tuh sebagai catline, atau catline itu potongan kata gitu ya, potongan kata-kata yang menjelaskan, intinya sama aja sih, potongan kata yang menjelaskan gambar tersebut. Oke, selanjutnya structure. This is the structure of caption. There are the title, the lead, the section heading. Related to the structure, caption can be written in the form of words, phrases, or sentences. Jadi struktur dari si caption ini ada title-nya. Title-nya apa nih dari gambar ini? Maksudnya adalah itu si gambar tuh sebenarnya tentang apa sih itu. Jadi tidak serta merta kamu lihat ada judul gitu di atasnya itu tentang apa ya. Kalau kamu ambil contoh dari yang sebelumnya, yang tadi ada gambar buku ya,
Nah, di situ kalau kamu mau lihat title-nya itu ada yang paling besar ya, hurufnya lebih besar daripada huruf yang lain. A book-nya itu berarti ada title-nya, itu adalah title-nya karena dia mau ngejelasin tentang buku. Lalu baru ada the ya, kata-kata apa yang mengarahkan kamu untuk mulai mengerti apa sih sebenarnya niat dari gambar ini, niat dari gambar ini dan juga teks ini gitu. Kalau di teks yang tadi, a book is a dream that you hold in your hand. A dream-nya itu mimpi, buku adalah mimpi. Jadi lead-nya, title-nya itu buku, judul besarnya yang pengen diomongin si buku. Lead-nya itu adalah yang mengarahkan kamu untuk lebih mengerti. Teksnya adalah dream, impian, buku ke impian gitu ya. Terus habis itu the section heading itu bagian yang mengarahkan selanjutnya, yang mengarahkan lebih lagi gitu ya maksudnya. Kayak pengarah kedua gitulah ya. Jadi kalau kamu sudah diarahkan pertama tadi dari si dream, lalu selanjutnya ada kata hold itu yang mengarahkan kamu selanjutnya. Buku, dream atau mimpi, lalu hold ya. Jadi dia mengarahkan buku itu adalah mimpi yang bisa kamu pegang gitu, karena ya tanpa kamu harus keluar negeri kamu bisa ngerti, oh di Korea ada ini misalnya kalau kamu baca buku ya. Lalu atau oh ternyata di Amerika ada yang namanya ini gitu. Jadi tanpa kamu harus ke sana, tapi kamu melihat gambar-gambar lalu yang di bawahnya ada penjelasannya, atau dari buku lalu juga sama ada gambarnya, itu kamu jadi tahu ya mimpi kamu untuk ke sana. Tanpa harus kamu ke sana kamu udah bisa tahu sesuatu yang kamu pegang tanpa harus ke sana, itu seperti mimpi gitu kan ya. Penjelasannya seperti itu untuk si gambar yang ini. Okay, so related to the structure, caption can be written in the form of words. Jadi bisa ditulis hanya satu kata saja atau beberapa kata gitu ya. Makanya situ ada Miss Ruth bikin dalam kurung S. Jadi bisa satu kata, bisa beberapa kata. Lalu phrases ya, 2 kalimat atau lebih, yang nantinya pastinya malah jadi membentuk satu kalimat sih biasanya. Bukan 2 kalimat ya, 2 suku kata ya, maaf. Jadi phrases itu 2 suku kata atau lebih. Kalau sudah 2 suku kata atau lebih, nantinya akan membuat jadinya bisa satu kalimat gitu. Jadi dia si caption ini bisa saja hanya berbentuk kata-kata, bisa berbentuk dari beberapa kata, atau bahkan bisa terbentuk dari atau berbentuk kalimat atau beberapa kalimat. Jadi nggak perlu bingung, caption kok bukannya caption harusnya pendek ya? Enggak, caption boleh panjang gitu. Selanjutnya, nah yang tadi example-nya ya. Oke, kamu bisa cari contoh lain selain yang Miss kasih ini kan hanya 2 ya. Silakan kamu bisa lihat dari internet, biasanya di sosial media, di Instagram, and then Facebook, Twitter, Pet, apalagi sih yang biasanya kamu sosial media yang kamu pakai ya. Atau ya tadi itu komik, manga. Komik dan manga beda ya. Komik itu adalah buku cerita bergambar keluaran dari Amerika. Biasanya kayak Batman, Spider-Man, itu komik disebutnya. Tapi kalau buku cerita bergambar dari Jepang disebut manga. Biasanya itu kayak Naruto, Shinchan, Doraemon, yang seperti itu ya.
Jadi kamu bisa mencari atau melihat macam-macam caption dari contoh-contoh yang tadi saya kasih ya. Untuk selanjutnya nanti kamu bisa menonton video yang saya share juga di GCR ya. Itu adalah contoh dari short movie atau film pendek. Saya kasih ada 3 contoh ya, dengan genre yang berbeda-beda. Silahkan kamu tonton. Tugasmu adalah buatkan caption dari video tersebut ya. Captionnya tentunya harus menjelaskan isi dari si video pendek tersebut. Oke? Thank you so much for listening to my explanation videos. I hope you guys excellent in this material, or at least understand ya. Saya harap kamu bisa bagus, mengerti banget gitu, tapi ya setidaknya mengerti aja juga nggak apa-apa sih ya. If you want to ask something, if you don't understand what I've been saying, so please just ask me on WAG or even GCR. As you can see the videos, you can also ask me everything about this material. Okay, thank you so much. Bye bye. The videos, is it good or not? Please kindly say what you're thinking about this video on the section below. Or if you don't want to say what's in your mind in the section, in comment section I mean, you can say it on personal chat or maybe on Google Classroom. What's on your mind? It could be your opinion about this video, or even maybe questions that are suddenly pop up when you guys watching the videos. Maybe you suddenly want to ask why we should learning about descriptive text and blah blah blah, the other question. Of course you can ask in Google Classroom or in WAG yeah, you can ask them on there. You can yeah, please just ask me freely. Yeah, I need your question to improve this video, so please kindly ask me.